Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Akbar dengan NIM 2407051105. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Ridha Ilahi selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Jadi ada 4 soal. Soal yang pertama, perbedaan array dan linked list serta implementasi stack dan queue. Jelaskan perbedaan mendasar antara array dan linked list. Kemudian jelaskan bagaimana kedua struktur data tersebut dapat digunakan sebagai fondasi untuk mengimplementasikan struktur data stack dan queue. Perbedaan array dan linked list. Array, elemen disimpan berurutan dalam satu blok memori. Ukurannya tetap atau statik. Akses data cepat melalui indeks. Kurang efisien untuk menambah atau menghapus elemen di tengah. Linked list terdiri dari node yang saling terhubung dengan pointer. Ukurannya dinamis, mudah menambah atau menghapus elemen. Akses lebih lambat karena harus traversal. Implementasi stack dan queue. Stack, LIFO, last in first out. Bisa menggunakan array, cepat tapi kapasitas tetap. Bisa menggunakan linked list, fleksibel dan dinamis. Contoh penerapan fitur undo di aplikasi teks. Selanjutnya queue, FIFO, first in first out. Dari array perlu teknik circular queue agar efisien. Dari linked list tinggal ubah pointer front dan rear. Contoh antrian proses dalam CPU. Perbedaan utama array dan linked list ada pada cara menyimpan datanya. Array menyimpan data secara berurutan dalam satu blok memori. Jadi aksesnya cepat, tapi ukurannya tetap. Sedangkan linked list terdiri dari node yang saling terhubung lewat pointer. Jadi lebih fleksibel untuk menambah atau menghapus data. Nah, kedua struktur ini bisa dipakai sebagai dasar pembuatan stack dan queue. Stack bisa dibuat dengan array atau linked list, dan queue juga bisa dari keduanya, tergantung kebutuhan efisiensi dan kapasitasnya. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Sistem undo atau redo pada editor teks. Pada sistem undo atau redo pada editor teks seperti Microsoft Word, tentukan struktur data mana di antara stack, queue, tree, dan graph yang paling cocok untuk fitur ini. Kemudian, berikan justifikasi mendalam tentang apakah Anda akan memilih implementasi berbasis array atau berbasis linked list. Struktur data untuk undo atau redo. Pilihan struktur data. Struktur paling cocok. Stack, LIFO. Undo, ambil aksi terakhir dari stack undo. Redo, pindahkan aksi dari stack redo. Prinsip kerja, data terakhir masuk ke pertama, keluar. Pilihan implementasi. Kenapa pilih linked list? Stack banyak melakukan push dan pop, bukan akses acak. Linked list efisien untuk penambahan dan penghapusan di awal atau tengah. Tidak butuh ukuran tetap seperti array. Memori dialokasikan secara dinamis, jadi lebih hemat. Untuk fitur undo dan redo, yang paling cocok adalah stack, karena sistem ini bekerja dengan konsep LIFO. Data terakhir yang kita kerjakan akan dibatalkan lebih dulu. Dalam implementasinya, saya lebih memilih stack berbasis linked list, karena operasinya yang sering dilakukan adalah push dan pop, bukan akses indeks tertentu, maka linked list lebih efisien. Selain itu, ukuran stack bisa fleksibel, tanpa harus menentukan kapasitas di awal. Lanjut, soal ketiga. Binary Search Tree dan FVL Tree. Jelaskan konsep Binary Search Tree atau BST mulai dari penambahan, penghapusan, dan pencarian node. Kemudian jelaskan apa kekurangan dari BST sehingga muncul solusi, yaitu FVL Tree. Konsep BST, ciri utama, node kiri lebih besar dari node induk. Ulangi, node kiri lebih kecil dari node induk. Node kanan lebih besar dari node induk. Operasi BST, insert, cari posisi sesuai, lalu tambahkan node baru. Delete, hapus node daun atau ganti dengan in order successor. Search, bandingkan ke, lalu telusuri ke kiri atau kanan. Kekurangan BST dan solusi FVL tree. Kekurangan BST jika data masuk tidak teratur. Pohon jadi miring atau skew. Waktu pencarian bisa jadi on. Solusi FVL tree, menjaga keseimbangan tinggi sub tree kiri dan kanan. Jika selisih tinggi lebih dari 1,
dilakukan rotation. Operasi tetap stabil di O, lock on. Binary search tree adalah pohon terurut, di mana setiap node kiri lebih kecil dan kanan lebih besar dari induknya. Operasi utama BST meliputi insert, delete, dan search. Namun jika data yang dimasukkan tidak seimbang, pohon bisa menjadi miring dan performanya menurun. Karena itu, muncul FVL tree yang selalu menyeimbangkan tinggi antar subtree dengan rotasi. Hasilnya, semua operasi tetap efisien dengan kompleksitas logaritmik. Lanjut, soal ke-4. Perbedaan tree dan graph. Jelaskan perbedaan tree dan graph dan berikan argumen Anda mengapa tree tidak memadai untuk memodelkan jaring sosial. Perbedaan tree dan graph. Aspek, struktur, arah, siklus. Contoh. Nah, tree strukturnya hierarki atau ada root. Graph strukturnya umum, bisa bebas. Tree arahnya satu arah atau parent ke child. Graph bisa dua arah. Tree siklusnya tidak memiliki siklus, sedangkan graph bisa ada siklus. Tree contohnya struktur folder komputer. Graph contohnya jaring sosial, jaringan internet. Tree tidak cocok untuk jaring sosial karena hubungan dua arah. Jaring sosial memiliki hubungan dua arah, misal friend atau follow. Lalu ada koneksi melingkar, bisa terjadi koneksi melingkar antar pengguna. Yang terakhir, keterbatasan tree. Tree hanya mendukung hubungan satu arah tanpa siklus. Tree dan graph memiliki struktur yang berbeda. Tree bersifat hierarkis dengan satu root dan tidak punya siklus, sedangkan graph bisa bebas dan memiliki hubungan dua arah. Nah, jaring sosial seperti Facebook atau Instagram membutuhkan model dua arah antar pengguna. Karena itu, tree tidak cukup. Jadi, kita butuh graph yang bisa mempresentasikan hubungan kompleks antar node pengguna. Sekian hasil jawaban UTS saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Saya harap teman-teman yang menonton bisa memahami. Lebih kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.